Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Carmela Jorlan, kakak dari Bimbel Tutorin Aja Ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional nih. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih tentang pendapatan nasional? Oh, belum. Nah, dari sini ada yang nggak sih yang setiap hari tuh dikasih uang jajan sama mama papa? Atau seminggu? Atau sebulan? Nah, uang jajan itu disebut juga dengan penerimaan atau pendapatan. Nah, dan di sini juga apakah udah yang kerja? Wah, kalau ada yang kerja keren banget sih. Oke, lanjut aja, kita bakal membahas tentang pendapatan nasional. Untuk kompetensi dasarnya itu, kakak akan mendeskripsikan konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Terus kemudian kakak akan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai konsep dari produk domestik produk, produk nasional bruto, RNP, NNI, personal income, dan disposable income. Kemudian kakak juga akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Terus kita juga akan belajar mengenai membedakan perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode pendapatan. Nah, lalu kita juga akan menghitungnya guys. Lanjut aja yuk kita belajar. Ini ada peta konsep pembelajarannya. Pertama itu ada pendapatan nasional, di bawahnya itu ada pendapatan per kapita. Kenapa di bawahnya? Karena pendapatan nasional itu berhubungan dengan pendapatan kapita. Nah, dalam pendapatan nasional itu kita akan membahas pengertiannya, kakak juga akan membahas manfaat dan tujuan, kemudian komponennya, dan 3 metode perhitungannya. Nah, sebelum itu, mari kita bahas mengenai circular flow. Circular flow itu ada 3 sektor. Yang pertama itu RTK dan RTP atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Yang kedua itu ada RTK, RTN, dan RTP atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga negara, dan rumah tangga produksi. Dan yang terakhir itu ada RTK, RTN, RTP, dan masyarakat luar negeri. Nah, langsung aja yuk kita bahas mengenai pendapatan nasionalnya. Oke, langsung aja yuk kita bahas mengenai pendapatan nasional. Di sini ada 3 pengertian dari pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Kemudian, pendapatan nasional adalah total produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. Kemudian, pendapatan merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian untuk digunakan memproduksi barang dan jasa. Bagaimana sih dengan tujuannya? Tujuan dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai, barang, dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dan yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat pendapatan nasional. 1. Mengetahui struktur perekonomian negara, agraris, industri, dan jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Terus yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima itu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, guys. Nah, selanjutnya
kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada investasi atau investment. Terus yang kedua itu ada demand and supply atau permintaan dan penawaran. Yang terakhir itu ada consumption and saving atau konsumsi dan tabungan. Adakah perbedaan antara GDP dengan GNP? Ada dong. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini kita udah ngeliat petanya nih. Nah, ini ada peta NKRI atau negara kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Gross Domestic Product atau GDP. Nah, kemudian di sini ada dua gambar, yaitu gambar tenaga kerja yang ada di dalam negeri atau di Indonesia, terus ada tenaga kerja asing yang berada di Indonesia nih guys. Nah, ini disebut juga dengan Gross Domestic Product. Apa sih arti dari GDP atau Gross Domestic Product? GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang berlokasi di wilayah yang bersangkutan. Jadi, GDP itu isinya tuh tenaga kerja yang di dalam negeri dan tenaga kerja asing yang ada di dalam satu wilayah. Misalkan di Indonesia ini ada perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Nah, perusahaan Indonesia dan perusahaan asing ini kalau misalkan masih dalam satu wilayah atau dalam satu Indonesia, itu disebut juga dengan GDP nih. Apa sih rumus dari GDP? Rumus dari GDP yaitu YTKI atau pendapatan tenaga kerja Indonesia dalam negeri ditambah dengan YTKA atau pendapatan tenaga kerja asing dalam negeri. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai GNP atau Gross National Product. Di sini ada peta NKRI lagi nih. Nah, di sini banyak banget gambarnya nih. Ada tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, Filipina, Australia, dan Indonesia. Nah, gambar-gambar ini, tenaga-tenaga kerja ini disebut juga sebagai GNP atau Gross National Product. Secara pengertian, GNP adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, termasuk di dalamnya ada barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Intinya, ia harus dari negara tersebut guys. Intinya jadi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri itu disebut sebagai GNP. Nah, apa sih rumus dari GNP ini? Rumusnya yaitu YTKI atau pendapatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri ditambah YTKI luar negeri atau pendapatan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri terus dikurang. Nah, dikurang dengan pendapatan YTKA tenaga kerja asing di dalam negeri. Nah, ini ada soal latihan nih. Negara X memiliki data dalam miliaran dolar sebagai berikut. Produk warna negara di dalam negeri itu ada 675.000, terus ada produksi warga perusahaan asing dalam negeri itu ada 75.000, dan produksi warga negara di luar negeri itu ada 30.000. Yang ditanyakan, berapa besar produksi domestic product atau PDB-nya? Terus berapa besar produksi nasional bruto atau PNB-nya? Jawabannya untuk yang A itu atau yang pertama itu PDB sama dengan
YTKI dalam ditambah YTKA dalam sama dengan 675.000 ditambah 75.000. Dengan hasil akhirnya itu 750.000. Yang kedua PNB-nya itu YTKI dalam dikurang YTKA dalam ditambah YTKI luar sama dengan 675.000 dikurang 75.000 ditambah 30.000 menghasilkan hasil akhirnya itu 630.000. Nah, apa aja sih metode yang akan kita dapatkan untuk menghitung GDP ini? Terdapat 3 metode. Yang pertama itu ada metode pendekatan produksi, terus yang kedua itu ada metode pendekatan pendapatan, yang terakhir itu ada metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan produksi, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap produksinya dengan rumus Y sama dengan quantity 1 dikali price 1 ditambah quantity 2 dikali price 2 ditambah titik quantity yang dicari dikali price yang dicari. Nah, apa aja sih komponen atau usaha produksi yang menyumbang pendapatan nasional? Yang pertama itu ada pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua itu ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga itu ada industri pengolahan. Yang keempat itu ada listrik, gas, dan air minum. Yang kelima itu ada pembangunan. Dan yang keenam itu ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh itu ada pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan itu ada bank dan lembaga keuangan lainnya. Terus yang ke-9 itu ada sewa rumah. Yang ke-10 itu ada pemerintahan dan pertahanan. Yang terakhir itu ada jasa-jasa. Contoh perhitungan pendekatan produksi. Jadi kan di sini belum diketahui kuantitinya. Jadi anggap saja kuantitinya itu 1. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000. Nah, pertama ini ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan itu ada nilainya sebanyak 1000. Terus yang kedua itu pertambangan penggalian itu ada 150. Yang ketiga itu ada industri pengolahan ada 75.000. Yang keempat itu ada listrik, gas, dan air minum itu sebanyak 80. Dan yang kelima itu ada bangunan ada 25. Terus yang keenam itu ada perdagangan, hotel, dan restoran itu ada 1.200. Terus yang ketujuh itu masih sama, perdagangan, hotel, dan restoran itu ada 750. Terus yang ke-8 itu ada bank dan lembaga keuangan lainnya itu ada 500. Yang ke-9 itu ada sewa rumah sebanyak nilainya itu ada 10. Terus yang ke-10 itu ada pemerintahan dan pertahanan itu nilainya ada 60. Dan 11 itu ada jasa-jasa itu ada 45.000 dengan nilai akhirnya itu ada 3.895.000. Nah, di sini kita akan bahas mengenai nilai akhir dan nilai tambah. Di sini ada karet hasil sadat, terus itu dihargai dengan 16.000 per kilogram. Kemudian itu ada karet mentah, itu 25.000 per kilogram. Nah, yang terakhir itu ada ban nih. Ban itu beratnya ada 6-7 kilo nih. Berarti harganya bakal lebih tinggi banget dong dari 25.000 per kilogram. Nah, di sini dihargakan sebanyak 500.000. Nah, apa itu sih nilai akhir? Nilai akhir itu si ban ini nih, si 500.000 itu nilai yang untuk dijual. Kemudian apa itu nilai tambah? Nilai tambah itu selisih dari bahan bakunya atau bahan awalnya ke bahan setengah jadinya. Nah,
selisih dari 16.000 ke 25.000 itu ada sebanyak 9.000. Nah, 9.000 ini disebut juga sebagai nilai tambah. Selanjutnya, kita akan membahas nilai akhir dan nilai tambah ini lebih mendalam ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan nilai akhir? Nilai akhir itu nilai barang yang siap dikonsumsi dan tidak lagi digunakan dalam produksi. Intinya, itu disebut juga sebagai harga jual. Nah, kedua itu ada nilai akhir. Apa itu nilai akhir? Nilai akhir, nilai tambah. Nah, yang kedua itu ada nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Nilai tambah merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi termasuk bahan baku yang digunakan. Nah, contoh perhitungannya nih, misalkan produk yang satu itu menghasilkan karet cair dengan nilai akhir itu 16.000. Nah, nilai tambahnya tetap. Kenapa? Karena tidak dijelaskan. Karena sebelumnya itu tidak ada produksi lagi. Ini termasuk sebagai bahan baku pertama. Kalau bahan baku pertama berarti itu tidak ada nilai tambahnya. Kemudian itu ada produsen kedua. Produsen kedua itu menghasilkan karet mentah dengan nilai akhir 25. Nah, nilai tambahnya itu 9.000. Kenapa 9.000? 9.000 itu didapatkan dari 25.000 dikurang 16.000. Kemudian di produsen ketiga itu menghasilkan ban. Nilai akhirnya itu ada 500.000. Nilai tambahnya itu ada 475.000. 475.000 itu didapatkan ketika 500.000 itu dikurang 25.000. Sehingga jumlah nilai tambahnya itu ada 500 atau sama dengan nilai akhirnya itu 500. Nah, di sini ada contoh lainnya itu perhitungan produksi dengan pakaian. Jadi, pertama itu ada kapas yang buntelan, kemudian itu kapasnya dijadikan buntelan-buntelan kecil atau sudah dibersihkan. Habis itu menjadi pintalan benang dan kemudian menjadi kain dan terakhir itu menjadi baju jadi. Nah, baju jadi ini disebut juga dengan nilai akhir, sedangkan nilai awalnya itu kapas yang masih buntel ini yang masih baru atau yang masih mentah. Nah, ini ada tabel contohnya nih, contoh perhitungannya. Produsen 1 menghasilkan kapas dengan nilai akhirnya itu 500, terus nilai tambahnya tetap 500 ya. Nah, produsen keduanya ini dia menghasilkan benang dengan nilai akhirnya itu 1000, sehingga nilai tambahnya itu 500 yang didapatkan dari 1000 dikurang 500. Kemudian produsen kedua itu ada kain dengan nilai akhirnya itu 2500, sehingga nilai tambahnya itu 1500. Nah, 1500 ini dapat dari selisih yang sama seperti yang tadi ya. Dan yang terakhir itu, produsen keempat itu menghasilkan pakaian jadi. Nilai akhirnya itu 5.000, sehingga nilai tambahnya itu 2.500. Nah, jumlahnya itu ada 5.000. 5.000 itu sama dengan nilai akhir ya. Nah, yang kedua ini ada pendekatan metode pendekatan melalui pendapatan. Nah, apa itu pendekatan melalui pendapatan? Yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga konsumen selama 1 tahun. Nah, rumusnya itu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W itu wage, R itu rent, I itu interest, dan P itu profit. Nah, rumus WRIP itu diambil dari imbalan dari penyedia faktor produksi. Misalkan tenaga kerja atau labor itu mendapatkan gaji atau wage, kemudian tanah atau lahan ini mendapatkan sewa atau rent, yang kemudian modal atau capital ini dapat bunga atau bahasa Inggrisnya itu interest. Terus yang terakhir itu keahlian atau skill. Nah, itu dapat profit atau laba.
Yang ketiga ini ada metode pendekatan melalui pengeluaran. Nah, apa sih itu pendekatan pengeluaran? Pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam rumah tangga perekonomian dengan rumus Y atau pendapatan sama dengan C. C itu konsumsi plus I itu investment atau investasi ditambah G government atau belanja pemerintah ditambah ekspor dikurang impor atau X dikurang M. Nah, di sini ada peta faktor produksinya yang udah kita jelasin tadi ya. Nah, di sini tuh tentang alur-alurnya mengenai metode-metode yang tadi, atau bisa juga melalui alur circular flow-nya. Nah, dari RTK ini menghasilkan konsumsi, dari RTN ini menghasilkan pendapatan negara atau belanja negara. Nah, dari RTP-nya atau rumah tangga produksi atau produsen ini menghasilkan investasi. Kemudian masyarakat luar negeri menghasilkan ekspor dan impor. Nah, ini ada soal latihannya. Diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi itu ada 10.000 miliar, ini dalam miliar ya. Kemudian menyewakan tanah sebanyak 5.000 miliar, investasinya 7.000, pengeluaran pemerintahnya itu ada 5.000, ekspornya ada 8.000, impornya itu ada 20.000, keuntungannya itu ada 5.000, dan terakhir itu ada investasinya itu 8.000. Yang ditanyakan adalah dari data di atas, maka berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan menggunakan metode pengeluaran? Nah, jawabannya itu sebagaimana dengan rumus yang tadi itu, C ditambah I ditambah G dikurang X ditambah M sama dengan 10.000 ditambah 5.000 ditambah 8.000 dikurang 8.000 ditambah 2.000 dengan hasil akhirnya itu 13.000. Nah, di sini kita akan membahas tentang alur penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu yang tadi udah kita bahas, GDP, tapi di sini aku akan membahas lebih ulang ya, biar kita sama-sama ngerti nih, biar kalian juga ngerti, dan nanti di akhir juga ada kesimpulannya juga. Nah, GDP atau Gross Domestic Product itu yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Dengan rumus YTKI dalam negeri ditambah YTKA dalam negeri. Kemudian itu ada GNP atau Gross National Product. Nah, Gross National Product itu merupakan seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya ada barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Dengan rumus GNP atau Gross National Product yaitu YTKI dalam negeri ditambah YTKI luar negeri. Nah, atau juga rumusnya itu GDP dikurang atau ditambah produk neto terhadap luar negeri. Net National Product yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan dan ditambah barang pengganti modal. Kemudian itu ada Net National Income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Dengan rumus NNI atau Net National Income sama dengan NNP atau Net
nasional produk ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, selanjutnya itu ada personal income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak persorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Nah, rumus personal income ini sama dengan NNI atau net national income ditambah transfer payment. Transfer payment itu segala biaya yang akan ditransfer untuk para tenaga kerja. Nah, dikurang P itu tuh disebut juga dengan profit, ditambah asuransi, ditambah jam sostek, dan ditambah yang terakhir itu T atau pajak. Nah, apa sih bedanya jam sostek dan asuransi? Kalau jam sostek itu disebut juga dengan BPJS, jadi naungannya sama BPJS, sedangkan asuransi itu naungannya itu ada sama lembaga swasta nih. Nah, yang terakhir ini ada disposable income, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah dibelanjakan oleh penerimanya. Atau rumusnya itu ada DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, udah di slide terakhir nih, yaitu kesimpulan. Nah, pertama itu kesimpulan dari GDP atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu produksi dalam periode tertentu. Nah, apa itu GNP atau PNB? Yaitu perhitungan PDB ditambah atau dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Terus kalau NNP itu perhitungannya itu PNB dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Terus NNI itu perhitungannya NNP ditambah ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung. Terus PI ini perhitungannya NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah asuransi ditambah jam sostek dan ditambah perseroan. Terus yang terakhir itu ada disposable income, perhitungannya itu PI atau personal income dikurang pajak langsung. Jadi di sini kakak mau nambahin, lebih baik mana sih PDB dibanding PNB atau PNB dibanding PDB? Nah, untuk penjelasannya yaitu jika PDB-nya itu lebih dari PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut daripada di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju atau bisa dibilang juga berkembang karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sehingga lebih baik mana sih? Lebih baik PNB dibanding PDB. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang telah memahami atau memperhatikan materi yang udah kakak jelasin. Semoga materi yang udah kakak jelasin ini sangat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena tadi dibuka dengan yang baik-baik atau dibuka dengan berdoa, alangkah baiknya juga kalau kita menutupnya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.